Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI selaku dosen pendidikan akhlak tasawuf di program studi perbankan syariah IAIN Madura. Dan terima kasih kepada orang tua dan teman-teman yang telah mendoakan dan mendukung suksesnya tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Raudatul Hasanah, NIM 20383022102. Saya dari program studi perbankan syariah kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang hak, kewajiban, dan keutamaan manusia. Yang pertama adalah hak. Pengertian hak. Hak menurut bahasa yaitu menetapkan, mewajibkan ketetapan, keharusan, kenyataan, kekhususan bagi seseorang, ketentuan, kebenaran lawan kesalahan. Hak menurut istilah yaitu kebenaran yang mutlak. Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Hak juga diartikan panggilan kemauan orang lain dengan perantara akalnya, perlawanan dengan kekuasaan atau kekuatan fisik untuk mengakui yang ada pada pihak lain. Macam-macam hak. Ada beberapa hak bagi manusia antara lain. Yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup adalah hak yang suci tanpa bisa diberikan untuk keperluan yang lain. Yang kedua adalah hak kemerdekaan. Ada beberapa penjelasan dalam arti kemerdekaan yang dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama adalah kemerdekaan lawan dari perhambaan kemerdekaannya. Masa sekarang tidak seperti masa lalu, di mana masyarakat dahulu tidak memandang buruk sebagaimana melihat perbedaan antara kemerdekaan dan perhambaan. Yang kedua adalah kemerdekaan bangsa-bangsa, kebebasan bangsa dari tekanan atau jajahan bangsa lain, tidak tunduk pada bangsa asing lagi. Yang ketiga adalah kemerdekaan kemajuan, yang berarti setiap orang aman dari perlakuan curang terhadap miliknya, kemajuan dalam berpikir, kemajuan berkumpul dan pidato, serta kemerdekaan surat kabar. Yang keempat adalah kemerdekaan politik, di mana setiap orang memiliki hak untuk turut mengatur pemerintahan dengan memilih dalam pemilihan umum, serta dapat diartikan setiap manusia berhak mempunyai kesempatan mengatur negerinya. Yang ketiga adalah hak memiliki. Hak memiliki menjadi bagian yang menyempurnakan hak kemerdekaan, karena manusia itu tidak dapat mempertinggikan dirinya menurut kehendaknya, kecuali dengan alat-alatnya. Hak milik dibagi menjadi dua, yaitu hak milik perorangan dan hak milik umum. Yang keempat adalah hak mendidik. Setiap orang pada hakikatnya memiliki hak untuk mendidik pribadi dan belajar untuk menurut kecakapan dan bakatnya. Manusia diberi hak ini dikarenakan pendidikan merupakan sebagian alat untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua adalah kewajiban. Pengertian kewajiban.
Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan bagi setiap manusia dalam memenuhi hubungan sebagai makhluk individu sosial dan Tuhan. Dengan demikian, masalah kewajiban memiliki peranan penting dan keterpautan dengan hak. Macam-macam kewajiban. Kewajiban dapat dibagi 3 macam, yaitu kewajiban individu, kewajiban sosial, kewajiban makhluk kepada Tuhan. Kewajiban manusia bermacam-macam, karena manusia dilihat dari sudut, menurut kekayaan, menurut tingkat dan derajat, menurut pekerjaan. Yang ketiga adalah keutamaan. Pengertian keutamaan. Keutamaan ialah akhlak yang baik, dan akhlak adalah suatu kehendak yang terbiasa, sedangkan sifat utama ialah kehendak orang dengan membiasakan sesuatu yang baik. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa orang utama adalah orang yang mempunyai akhlak baik yang membiasakan memilih perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehingga keutamaan merupakan sifat jiwa, sedangkan kewajiban hanya perbuatan luar. Sokrates berpendapat bahwa tidak ada keutamaan kecuali pengetahuan atau ilmu. 2. Macam-macam keutamaan. Keutamaan dibagi menjadi 3, yaitu perseorangan, masyarakat. Keutamaan masyarakat mengandung sifat adil, ialah menyampaikan hak manusia kepada mereka dan kebijakan memberi kebutuhan mereka di atas hak-hak mereka. Yang ketiga adalah agama. Keutamaan agama mengandung sifat-sifat manusia yang harus dipakai untuk Tuhannya. Pandangan kita dalam memberi hukum kepada sesuatu akan baik dan buruknya adalah suara hati itu menjadi petunjuk yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ma'aridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.